Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Novianus Nusantari. Saya dari Universitas Cyber Asia ingin mempresentasikan terkait kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026. Next. Pertama, kita melihat gambaran umum perekonomian Indonesia pada tahun 2026. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, PDB Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara year on year. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga serta peningkatan belanja pemerintah yang cukup signifikan, sekitar 21,81%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi inflasi juga masih relatif terkendali. Pada Juni 2026, inflasi tahunan berada di level 3,34%, yang masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus atau minus 1%. Namun, di balik kondisi tersebut terdapat beberapa tekanan. Pertama adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah mengalami depresiasi lebih dari 8% dan sempat menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kedua adalah tekanan terhadap pasar saham. IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam, yaitu sekitar 28,04% secara year to date. Ketiga adalah adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat yang terlihat dari penurunan indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail ditambah dengan kenaikan harga BBM non-subsidi. Jadi dapat kita lihat bahwa kondisi ekonomi tahun 2026 memiliki dua sisi. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat, tetapi di sisi lain terdapat tekanan pada nilai tukar, pasar keuangan, dan daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal pertama tahun 2026, pertumbuhan PDB mencapai 5,61% secara year on year. Pertumbuhan ini terutama didukung oleh peningkatan konsumsi pada momentum Ramadan dan Idul Fitri serta meningkatnya konsumsi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi domestik masih menjadi motor penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, apabila kita melihat pertumbuhan secara kuartalan atau quarter to quarter, terdapat kontraksi sebesar 0,77% dibandingkan kuartal keempat tahun 2025. Artinya, angka pertumbuhan 5,61% ini memang menunjukkan kondisi yang positif apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tetapi apabila dilihat dari dinamika antar kuartal, terdapat perlambatan. Hal ini penting diperhatikan karena pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan tahunan, tetapi juga dari keberlanjutan pertumbuhan pada periode berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek inflasi dan harga energi. Pada Juni 2026, inflasi indeks harga konsumen atau IHK berada pada 3,34% secara year on year. Angka ini sudah mendekati batas atas sasaran Bank Indonesia, yaitu sekitar 3,5%. Selain itu, inflasi inti juga mengalami peningkatan menjadi 2,76%. Inflasi inti ini diperhatikan dikarenakan dapat memberikan gambaran mengenai tekanan harga yang lebih bersifat fundamental dan bukan hanya disebabkan oleh komoditas yang harganya mudah fluktuasi. Salah satu faktor yang memberikan tekanan adalah kenaikan harga BBM non-subsidi. Dalam materi ini disebutkan bahwa harga Pertamax Turbo naik sekitar 40,4% menjadi 19.300 per liter, Dexlet naik sekitar 34%, dan Pertamina Dex naik sekitar 41% dibandingkan akhir tahun 2025. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi tetap dipertahankan. Kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk bantalan sosial untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Namun, kenaikan harga energi tetap perlu diperhatikan karena energi memiliki keterkaitan yang luas dengan aktivitas ekonomi. Ketika biaya energi meningkat, biaya transportasi dan biaya produksi juga berpotensi untuk meningkat. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa serta daya beli masyarakat. Berikutnya yaitu kondisi nilai tukar rupiah.
Pada tahun 2026, rupiah mengalami depresiasi sekitar 8,22% secara year to date atau mengalami pelemahan sekitar 1.370 ribu per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar tersebut menjadi perhatian karena Indonesia masih memiliki berbagai kebutuhan impor, baik untuk bahan baku, barang modal, maupun komponen produksi. Core Indonesia menilai bahwa sekitar 60-70% tekanan terhadap rupiah dipicu oleh faktor domestik. Untuk merespon tekanan tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%. Kebijakan suku bunga ini pada dasarnya dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan tekanan inflasi. Namun, terdapat konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pembiayaan bagi dunia usaha maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kebutuhan untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya kita melihat kondisi pasar saham di Indonesia. IHSG mengalami tekanan yang cukup besar pada tahun 2026 dengan kinerja year to date sekitar minus 28%. Salah satu faktornya yaitu keputusan MSCI pada Januari 2026 terkait isu transparansi free float dan struktur kepemilikan saham. Tekanan tersebut menyebabkan kepercayaan investor terhadap pasar saham di Indonesia mengalami tekanan. IHSG bahkan sempat mencapai titik terendah sekitar 5.317 pada 8 Juni 2026. Namun terdapat perkembangan yang cukup positif pada Juli 2026. IHSG mengalami penguatan sebesar 10,25% sehingga mencapai level 6.222. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa pasar mulai menunjukkan proses pemulihan. Dari perspektif manajemen, kondisi pasar saham ini menunjukkan pentingnya kepercayaan investor, transparansi, dan tata kelola perusahaan. Semakin baik tata kelola dan transparansi perusahaan maupun pasar, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor. Selanjutnya adalah indikator konsumsi dan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Pada satu sisi, konsumsi masih menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat indikasi bahwa daya beli masyarakat menghadapi tekanan. Hal tersebut terlihat dari penurunan indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail, serta adanya kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut saya, untuk kondisi daya beli ini perlu menjadi perhatian karena apabila masyarakat mulai mengurangi konsumsi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga pada dunia usaha. Penurunan konsumsi dapat menyebabkan penjualan perusahaan menurun, kemudian perusahaan dapat melakukan efisiensi dan dalam kondisi tertentu dapat berdampak terhadap kesempatan kerja. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu aspek ketenagakerjaan dan juga PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 32.389 pekerja terdampak PHK sepanjang semester 1 tahun 2026, yaitu periode Januari sampai dengan Juni. Walaupun angka PHK meningkat secara bulanan, secara keseluruhan jumlah tersebut justru lebih rendah dibandingkan semester 1 tahun 2025. Pada semester 1 tahun 2025 tercatat sekitar 42.385 pekerja terkena PHK. Artinya secara tahunan terdapat perbaikan karena jumlah PHK pada semester 1 tahun 2026 turun sekitar 23,58%. Namun tetap terdapat wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi yaitu sebanyak 6.727 pekerja atau sekitar 20,77% dari total nasional. Hal ini menunjukkan meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di level yang cukup baik, dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan tidak selalu merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan. Oke,
Sebagai kesimpulan, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dapat dikatakan berada dalam situasi yang cukup resilient, tetapi tetap menghadapi tekanan. Dari sisi positif, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama mencapai 5,61%, konsumsi domestik masih menjadi salah satu motor utama pertumbuhan, dan inflasi masih berada dalam sasaran Bank Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti pelemahan rupiah, koreksi IHSG, kenaikan harga energi non-subsidi, tekanan terhadap daya beli masyarakat, serta persoalan ketenaga kerjaan dan PHK. Tantangan utama Indonesia ini bukan hanya bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sehingga kebijakan ekonomi perlu diarahkan pada keseimbangan antara menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga ekonomi Indonesia tahun 2026 belum berada dalam kondisi krisis, tetapi membutuhkan kebijakan yang tepat agar berbagai tekanan yang muncul tidak berkembang menjadi masalah ekonomi yang lebih besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026. Terima kasih.